syafaat-syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini selaku MC atau pemandu acara agar dapat terlaksana dengan lancar untuk menyampaikan susunan acara kegiatan santunan anak yatim pada hari Senin 25 Maret 2024. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat adalah ceramah, yang kelima adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, agar mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone can see me because I feel that so small here. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let me read a verse of Al-Quran that become inspiring to all of us to our event today. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil, wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha bihi alim. Our Excellency, Honorable Excellency, Mr. Kok Sang, and beautiful wife, welcome to our mosque, and then to Honorable Grand Imam, Professor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, thank you for having with us, and also our beloved and so cheerful team from Singapore Embassy. Can you raise your hand? Where are you all? Okay, thank you to make this happen with us. And actually there are 15 of them join today. Thank you so much. And then also our Voice of Istiqlal team. You can identify them from batik. And then also our honorable management board of Mosque of Istiqlal. And last but not the least, to our beloved children and families to come to our event. Thank you so much. In this holy Ramadan month 1445 Hijriah 2024 Masehi, Voice of Istiqlal in partnership with Singapore Embassy happily and proudly present 3 days programs from 25 to 27 March. That is charity or santunan to the orphans. And then also followed by 2 days program we call language and leadership program that provided for imams of Istiqlal and under Ittihad Persaudaraan Imam. That's an organization, youth organizations that, if I'm not mistaken, the members 800,000. And then we proudly that the president is also our grand imam here in Istiqlal. Please give applause for us.
from Jakarta and other places around Jakarta. This event not just as charity part of Ramadan month, but also to show our attention, love, compassion to the orphans or who less fortunate as Islam or religions teach us. And also, this event will show how faith-based organizations like mosques takes their role to take care of the orphans and make them happier and more blessed by the coming of Holy Ramadan month. Moreover, this program also conducted to strengthen understanding, collaboration, and partnership between the organizations, Istiqlal Mosque, Singapore Embassy, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid, and the people or communities by providing social assistance, cash and Ramadan package to our beloved children. Please stay until the end of the program as there will be ceramah that will be delivered by our beloved Ustaz Dr. Abdul Aziz Adachi, and then watching the movie about Singapore, and will be door prize to those who can answer the question, and our beloved lady, Mrs. Ambassador, will give the souvenir for those who successfully answer the question from the movie. And then you will look through the movie also how Ramadan look like in Singapore. So we don't need to go to Singapore, we just watch the movie. Okay, lastly let me end by saying our deep thanks again to Singapore Embassy, Voice Team, BPMI, Management Board of Istiqlal, and all of us, especially to our beloved children who joined this event. Thank you very much. Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum. Allow me to first respond to Ibu Rosita in English for the very inspiring speech that you've given. I think for the Embassy of Singapore, we are very grateful for the opportunity to work so closely with the Istiqlal. In the very short time I've been here, the Grand Imam has briefed me about all the many good things that we are already doing, and I think this is precisely why we selected this opportunity to work with the mosque, which is a very important pillar of society, both in Jakarta and in Indonesia. Now, I have some remarks in Bahasa for the benefit of our special guests, so please izinkan saya menyampaikan ucapan dalam bahasa Indonesia, tetapi juga mohon maaf sebelumnya kalau masih belum cukup lancar ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus kepada Masjid Istiqlal atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbuka puasa bersama para anak-anak istimewa. Yang terhormat Imam Besar Profesor Nasruddin Umar, Dr. Zahra Kandus, dan beserta jajaran kami bersyukur untuk kesempatan untuk bekerjasama ini. Bulan suci Ramadan adalah waktu untuk merenung dan membagi diri serta membantu sesama. Pada bulan ini tradisi bagi kami untuk makan bersama komunitas negara tuan rumah sekaligus mempererat persahabatan dengan masyarakat Indonesia. Singapura dan Indonesia adalah sahabat karib yang akan terus erat seiring berjalannya waktu. Seperti dalam keluarga, makan bersama sangatlah bermakna, dan buka puasa bersama di bulan suci ini akan membawa hubungan ini menjadi semakin akrab. Saya beserta teman-teman dari kedutaan sangat senang bisa bertemu dengan banyak anak muda yang menceritakan
masa depan Indonesia. Persahabatan dan pengertian kalian akan membantu kami untuk terus saling menjaga dan memperkuat ikatan ini. Kami merasa sangat terhormat dapat memberikan dukungan untuk acara di Masjid Istiqlal. Malam ini kami juga menyiapkan sedikit hadiah untuk para tamu istimewa kami, semua anak-anak yang hadir. Semoga bulan Ramadan memberikan kedamaian dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Syafi'ina Murana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Masih Ambassador of Singapore, very important person being here, and also Vietnam. Yang saya hormati para pimpinan, ada Pak Asep di sini, Pak Ismail lengkap di sini, dan Pak Sekretaris juga ada. Pertama-tama saya selaku pribadi maupun juga sebagai imam besar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Duta Besar Singapura yang membuat sejarah di dalam Istiqlal. Inilah kali pertama Ambassador Duta Besar. This is the first time Ambassador coming here together with Bapak. Dan tentu kami berterima kasih atas gagasan ini. Kami bermohon bukan saja kali ini kita mengadakan kerjasama seperti ini, tapi juga nanti pada event-event lain bisa kita bekerjasama. Singapura, one of the very important neighbors of Indonesia. Tetangga kita yang paling penting di Indonesia adalah Singapura. Karena itu ini sejarah yang kita buat ke depan. Kita akan nanti akan mungkin memperkenalkan kepada media-media kita bahwa Singapura melakukan acara buka puasa bersama di panti asuhan ya anak-anak panti di Masjid Istiqlal. Karena itu insya Allah anak-anakku semua yang hadir pada kesempatan ini sebuah sejarah yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Anak-anak pula yang pertama ini mendapatkan model kerjasama ini. Mungkin tidak terlalu banyak dari segi nilai, tetapi dari segi maknanya sangat penting. Ini harga sebuah persahabatan di atas segala-galanya. Dan insya Allah seperti yang pernah kami lakukan setiap ada acara-acara Ambassador sekalian di sini selalu kami undang Duta Besar Singapura. Dan bagi kami Duta Besar Singapura semenjak Pak Dubes yang lalu kami dekat Pak juga. Dan insya Allah kalau perlu juga nanti kita akan melakukan kerjasama dalam bentuk lain. Karena di sini juga dari seperti Porosita ada IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam. Kami sangat yakin bahwa jika Indonesia ini tenang, tenteram, moderat, pasti yang merasakan tidaknya juga adalah tetangga, khususnya Singapura. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia itu bermasalah dan ada persoalan, tentu juga tetangga ikut juga terusik. Dan bagaimana juga kita adalah persahabatan yang sudah cukup lama. Karena itu mari kita bersama-sama membina masyarakat kita bersama. Indonesia ini negara yang amat besar,
negara terbesar keempat di dunia ini. Jadi kalau Indonesia ini aman, tentram, maka itu kontribusi besar juga untuk ketenangan, ketentraman dunia. Karena kami nomor 4 beberapa penduduk terbesar di dunia. Dan sebaliknya, kalau Indonesia ini makmur, tenang, damai, otomatis juga berkontribusi terhadap ketenangan, ketentraman dunia, terutama di kawasan. Pak Dubes yang saya hormati, banyak kegiatan kami di sini, termasuk juga adalah membuka kursus bahasa Cina, membuka kursus bahasa Hebrew, membuka kursus bahasa Arab, dan ini adalah free untuk mereka. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan Kedutaan Amerika membuka sebuah space di sini untuk pemberdayaan warga bangsa, ya. Dan di sini juga kami bisa menerima banyak tamu, ya, tanpa membedakan agama apapun, warga negara manapun juga. Masjid Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Yang bisa masuk di masjid ini bukan hanya orang Islam, tetapi juga siapapun. Ini mencontoh masjidnya Rasulullah, siapapun boleh masuk di masjid itu. Karena itu, terima kasih atas kesempatan yang sangat bersejarah ini, Pak Duta Besar datang ke tempat kami di Istiqlal ini. Insya Allah mudah-mudahan kerjasama kita nanti di masa akan datang akan lebih intensif lagi. Anak-anakku semuanya, kita nanti akan berterima kasih kepada Pak Dubes atas kebaikannya mengundang kita untuk buka puasa bersama kesempatan ini. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan kerja, terutama The Voice of Istiqlal yang telah susah payah melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kerja Istiqlal. Terima kasih kepada Pak Asep yang memberikan kerjasama ini. Juga rekan-rekan dari Kedutaan Singapura juga yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa acara ini bisa terselenggara. Terakhir sekali saya mohon maaf Pak Dubes karena saya harus meninggalkan tempat ini tidak bersama-sama buka puasa seperti Pak Dubes. Kami sudah punya undangan untuk di tempat lain, tapi kami bersama dengan teman-teman di sini akan menjamu menemani Pak Dubes. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. Bisa pimpinan Istiqlal dan juga menjadi Embassy of Singapore. Very welcome to space of the Masjid Istiqlal. This is an honor for us. And since the speech is addressed for the orphans, so allow me to talk in Mahsa Yunus. Allah SWT dalam surat Al-Duha berfirman, wa amma al-yatima fala taqhar, wa amma al-yatima fala taqhar. Jadi ini adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah dan orangnya yang mewakili para yatim adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah adalah
seorang yatim, dan Allah SWT dengan surat Al-Duha ini memuliakan dan memperhatikan umat manusia terhadap betapa penting memperhatikan anak yatim. Anak yang kita cintai yang hadir dalam aula ini merupakan فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. Itu. Jadi yatiman ini menjadi pusat perhatian Allah SWT, harus dikasih makanan, harus diberikan kebutuhan, harus memenuhi kebutuhan. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang bicara tentang yatim. Apalagi hadis-hadis yang sangat menarik, dan juga kalau orang membaca hadis-hadis ini, saya yakin bahwa setiap orang akan berlomba-lomba untuk melindungi anak-anak yatim, untuk membawa anak yatim di rumahnya dan diasuhi dan dibesarkan di rumahnya. Saking banyak dan saking besar mulia apa yang disiapkan Allah SWT untuk orang yang memperhatikan dan mengasuh anak yatim. Jadi dalam dalam hadis, fil jannati darun yuqalu laha al-farah. Dalam surga ada satu rumah yang namanya kegembiraan, kebahagiaan. Itu hanya khusus untuk orang yang menggembirakan anak yatim. Jadi orang yang menggembirakan anak yatim, dia dapat tempat VIP di mana? Di surga. Namanya Darul Farah. Juga dalam dari hadis dari Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi", sumpah, Rasulullah sumpah, "La yali muslimun yatiman fayuhsinu wilayatah wa yada'u yadahu ala ra'sih illa rafa'ahu Allah azza wa jalla bi kulli sya'ratin darajah." Demi Allah, tidak ada orang yang memperhatikan anak yatim dan orang yang mengasuh anak yatim sama di surga bersama Rasulullah. Jadi orang mengasuh anak yatim bersama Rasulullah di mana? Di surga. Jadi kita lihat, kalau orang mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, dia amalnya harus banyak, harus setiap hari ilmunya harus juga yang sangat dalam dan amalnya banyak. Ini didapatkan hanya dengan mengasuh anak yatim. Jadi orang yang memperhatikan dan mengasuh anak yatim dapat derajat bersama Nabi dan Rasul di surga. Luar biasa apa yang disediakan Allah SWT kepada orang yang memperhatikan anak yatim. Semoga kita di sini termasuk orang-orang yang dikhususkan oleh Allah SWT dalam hadis-hadis ini, dalam ayat-ayat ini, yang memperhatikan anak yatim. Dan semoga anak yatim yang hadir di ruangan ini satu hari menjadi anggota masyarakat yang begitu hebat, berilmu, dan berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, mari kita sama-sama berdoa, menengadahkan kedua tangan kita berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kepada anak-anak yatim kita diberikan keutamaan, diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam hidupnya, dan diberikan kemudahan dalam rezekinya. Dan semoga mereka kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa, agama, dan negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim
ورضي الله تبارك عن أصحاب رسول الله أجمعين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدمر ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ولساننا لسان الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين ونسألك خير الصباح وخير المساء وخير الخطأ وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Siapa tahu jemaahnya angkat tangannya. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Bendera ini
to me, you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done.